在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Leluhur suci klan Tato juga memperhatikan sedikit perubahan pada tato Vermilion Bird milik Wang Lin, tapi dia tidak peduli. Dia tidak bisa melihat penampilan King Lin, tapi dia bisa merasakannya dengan jelas. Dia telah berada di sini selama puluhan ribu tahun, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengetahui perasaan yang tertinggal di sini di dalam segel? Tujuan satu-satunya adalah untuk membuatnya tetap tersegel secara permanen di sini. Setelah merasakan avatar King Lin, kebenciannya menjadi semakin kuat. Rongga matanya yang kosong menatap King Lin, dan kenangan yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. King Lin, kata wanita itu sambil hampir mengertakkan gigi. Saat King Lin muncul, tato rumit muncul di antara alisnya. Kemudian tulang binatang merah ganas ditembakkan ke arah King Lin. Saat tulang binatang itu muncul, aura jahat yang mengerikan muncul. Saat aura jahat muncul, suhu turun seolah-olah sedang musim dingin. Saat aura jahat menyebar, lapisan es mulai muncul di sekitarnya. Energi asal Wang Lin dengan cepat berputar dan panas dari Vermilion Bird Divine Fire memenuhi tubuhnya. Namun, tatapannya tertuju pada tulang binatang itu, dan gelombang besar muncul di hatinya. Pasangan Dao Layu, Wang Lin melihat punggung tangan kanannya. Penampilan ganas dari Wither Dao Pair ada di sana. Mantra yang digunakan oleh leluhur suci klan Tato secara tak terduga terlihat seperti pasangan Wither Dao. Meski warnanya berbeda dan efeknya tidak sama. Avatar King Lin yang dibentuk oleh titik cahaya dengan dingin menatap wanita itu dan menunjuk ke arahnya. Dengan ujung jarinya, bintik cahaya mulai muncul. Titik cahaya ini berasal dari King Lin dan berkumpul di ujung jarinya. Kemudian seberkas cahaya kristal melesat keluar dan mengelilingi tulang binatang itu seperti sungai yang mengalir. Saat cahaya membentuk lingkaran, cahaya itu berkontraksi dengan cepat. Itu menembus tulang binatang itu dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan masuk ke dalam tulang binatang itu. Bintik-bintik cahaya memadat menuju pusat tulang binatang itu. Ketika sejumlah besar cahaya memasuki tulang binatang itu sepertinya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Gas merah keluar dari tulang binatang itu, dan tulang binatang itu sepertinya menyatu dengan titik cahaya. Semakin banyak gas merah yang keluar, tulang binatang itu tampaknya kehilangan kilaunya. Hanya butuh beberapa saat untuk kristal terang seukuran kepalan tangan terbentuk di dalam tulang binatang itu. Saat kristal itu muncul, ia mengeluarkan cahaya terang. Cahaya itu seperti puluhan ribu pedang yang menusuk keluar. Ini membuat semua orang terkesiap. Metode penyegelan yang kejam. Sebaliknya, ia mengekstraksi kekuatan hukum dari mantra lawan dan menggunakannya untuk menutup mantra sepenuhnya. Bahkan kakak senior pun tidak bisa melakukan hal seperti ini dengan mudah. Master Void tersentak dan pupil matanya menyusut. Segera, sedikit keserakahan muncul di matanya. Meskipun King Lin sangat kuat, menurut pengamatan dan informasi aliansi, saya 90% yakin dia berada di ranjang kematiannya. Jika saya dapat menangkapnya dan mengendalikannya melalui metode khusus, maka aliansi budidaya tidak akan lagi memiliki musuh. Gemuruh menggelegar bergema dan tulang binatang itu bergetar saat cahaya menembus dari dalamnya. Ketika cahaya menembus tulang binatang itu hancur berkeping-keping. Meski sepertinya banyak hal telah terjadi, semua itu terjadi dalam sekejap. Saat cahaya terang menyebar, itu menyebabkan mata semua orang merasakan sakit yang menusuk dan memaksa mereka untuk mundur. King Lin dengan dingin menatap leluhur suci klan Tato, dan dia mengangkat tangan kanannya sekali lagi dan sebuah tanda misterius muncul. Rune itu bersiul di udara hingga berada di atas wanita itu dan mengeluarkan lampu hijau. Saat rune itu muncul, suara seperti raungan datang dari pusaran pemakaman surgawi yang ditarik oleh wanita itu dari tanah. Satu demi satu, jiwa-jiwa keluar dari kolam pemakaman surgawi. Awalnya jumlahnya tidak banyak, tapi tak lama kemudian, mereka menjadi gila-gilaan. Pusaran raksasa itu dengan cepat lepas dari kendali wanita itu. Ada gemuruh yang mengguncang surga dan kemudian pusaran itu mulai berputar, dan bahkan lebih cepat dari sebelumnya.
Bahkan ada suara robekan yang membuat dunia seolah-olah sedang terkoyak. Jumlah jiwa yang tak terbayangkan bergerak bersama pusaran tersebut. Tatapan ganas dan tangisan sedih membuat gerbang neraka seolah-olah telah terbuka. Terlalu banyak jiwa. Wang Lin hanya melihat sekali sebelum kulit kepalanya mati rasa. Ada makhluk surgawi, klan Tato, pembudidaya Ki kuno, dan bahkan binatang buas yang belum pernah dilihat Wang Lin sebelumnya. Setiap jiwa di dalamnya mengeluarkan tekanan yang mengerikan. Meskipun mereka sudah lama mati, tekanan ini menunjukkan bahwa setiap jiwa ini sangat kuat ketika mereka masih hidup. Hanya mereka yang memiliki kualifikasi tertentu yang akan dimasukkan ke dalam kolam pemakaman surgawi oleh Kaisar Langit King Lin. Saat jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya meraung, kolam pemakaman surgawi melonjak seperti lautan yang mengamuk. Itu berputar dengan cepat di bawah wanita itu, dan kekuatan isap yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya muncul. Namun, yang aneh adalah kekuatan hisap tersebut hanya mempengaruhi wanita tersebut dan tidak berpengaruh pada orang lain. King Lin tidak berhenti. Tangannya bergerak dan muncul tanda lain yang mengelilingi wanita itu juga. Sesaat setelah rune ini muncul, pusaran itu berputar 2 kali lebih cepat, seolah-olah itu telah menjadi mulut neraka yang ingin melahapnya sepenuhnya. Darah hitam yang keluar dari rongga matanya mulai mengalir lebih deras, seolah-olah dia sedang menitikkan air mata, hanya air mata ini yang mengejutkan untuk dilihat. "Kenapa kamu berbohong padaku? Kenapa kamu berbohong padaku? Kenapa?" Suara wanita itu mengandung daya tembus yang kuat. Saat suaranya menyebar, 2 rune di depannya bergetar seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Yang lebih mengerikan lagi adalah ruang di sekelilingnya hancur karena suaranya yang tajam. Ruang itu akan runtuh. Saat suaranya menembus udara, itu menciptakan serangkaian ledakan sonik yang melanda area tersebut. Segera, hal itu menciptakan badai yang melanda King Lin. Darah keluar dari telinga Wang Lin. Meskipun dia terus-menerus menggunakan energi asalnya dan memiliki tubuh dewa kuno, dia masih terluka. Seolah-olah ada desas-desus yang muncul di pendengarannya, dan kata-kata yang sama bergema dan melekat di telinganya. Wang Lin terkejut dengan situasi ini, dan dia melihat Si Tunan dan yang lainnya hampir sama. Hanya Olsir, Master Void, dan pria berbaju hitam yang memiliki ekspresi suram dan tidak terpengaruh. Suaranya membentuk badai yang menerjang King Lin. King Lin masih memasang ekspresi dingin saat dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke depan. Dengan itu, badai yang datang tiba-tiba berhenti. Seolah-olah sebuah hukum yang tak terbayangkan telah turun dari langit, dan sesuai dengan keinginan si perapal mantra, hukum ini menghentikan hak segala sesuatu untuk bergerak. Kemudian berubah menjadi untaian kekuatan hukum yang tak terhitung jumlahnya yang menjeratnya dan menghentikannya bergerak. Mantra berhenti, mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh, dan bahkan ada sedikit kegembiraan di dalamnya. Baginya, mantra stop adalah mantra surgawi yang sangat penting. Wang Lin telah melewati banyak bahaya dalam hidupnya karena mantra stop. Dapat dikatakan bahwa mantra stop adalah sesuatu yang sangat diperlukan dalam hidupnya. Namun, mantra berhenti yang dia pelajari adalah apa yang dia pelajari dari batu giok yang ditinggalkan Kaisar Langit King Lin. Dia belum pernah melihat orang lain menggunakannya. Tidak peduli seberapa keras dia mempelajarinya, dia tidak memiliki peluang untuk melanggar batas mantra ini. Namun, ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan orang lain menggunakan mantra berhenti, dan orang yang menggunakannya adalah King Lin. Pada saat itu, orang lain mungkin tidak begitu paham tentang apa yang baru saja terjadi. Namun, Wang Lin dapat dianggap sebagai pewaris mantra berhenti, jadi sangat penting baginya untuk melihat King Lin menggunakannya. Ini tidak berbeda dengan King Lin yang secara pribadi mengajarkannya kepadanya. Seolah-olah King Lin adalah gurunya dan Wang Lin adalah muridnya. Setelah siswa selesai belajar, Master akan mengucapkan mantra 1 kali untuk memungkinkan siswa memverifikasi dan menyesuaikan apa yang mereka pelajari. Ini adalah kesempatan yang hanya bisa diimpikan oleh Wang Lin. Seolah-olah Bai Fan telah muncul dan menggunakan Call the Wind, Summon the Rain, Magic Arsenal, Mountain Scramble, Lance Collapse, dan Dark Moon, Clear Skies di hadapannya. Namun, ini bukan waktunya untuk merenungkannya dengan cermat. Wang Lin hanya bisa menghafal adegan ini untuk dipelajari nanti. Tangan kanan King Lin tidak berhenti. Setelah dia menghentikan badai, tangannya dengan cepat bergerak.
Kemudian 7 rune lagi segera terbang dan tiba di samping wanita itu. Mereka menyatu dengan 2 segel sebelumnya dan membentuk formasi 9 segel. 9 segel mengelilingi tubuh wanita itu dan mengeluarkan cahaya misterius. Saat 9 segel muncul, kolam pemakaman surgawi di bawah wanita itu tiba-tiba meletus. Kolam pemakaman surgawi ini membentuk pusaran raksasa dan berputar dengan cepat. Saat itu terus berkembang, banyak jiwa terbang ke arah wanita itu. Hampir dalam sekejap mata, dia dikelilingi oleh jiwa. Jiwa-jiwa ini berkumpul untuk membentuk rantai hitam. Rantai hitam itu menguncinya dan tanpa ampun menyeretnya ke bawah. Pusaran itu melayang ke udara dan kekuatan isap yang tak terbayangkan meletus. Leluhur suci klan Tato tidak mampu melawan sama sekali, dan rantai itu perlahan menariknya kembali ke pusaran yang meningkat. Wanita itu memperlihatkan ekspresi suram, dan tato di antara alisnya berkedip-kedip. Setiap kedipan akan menyebabkan suara gemuruh yang keras dan salah satu rantai di sekelilingnya akan putus. Rantai itu akan berubah kembali menjadi jiwa-jiwa yang meratap dan tersedot ke dalam pusaran pemakaman surgawi. Saat rantai itu runtuh, jiwa yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pusaran dan membentuk rantai baru yang terus menyeretnya ke bawah. Hal ini menyebabkan semua orang yang melihat ini merenung dalam hati. Mereka terkejut dan memikirkan berbagai hal tentang hal ini. Wanita itu tersenyum pahit. Dia telah disegel di sini selama bertahun-tahun dan tidak memiliki kekuatan seperti dulu. Jika avatar King Lin tidak ada di sini, dia mungkin punya kesempatan untuk membebaskan diri, tapi sekarang dia tidak punya kesempatan. Dia mengungkapkan senyuman pahit. Meskipun dia tidak memiliki mata, sepertinya ada secercah cahaya di rongga matanya yang kosong. Saat ini, gas hijau muncul di rongga matanya dan sepertinya menggantikan matanya. Dia melihat avatar King Lin di hadapannya dan tertawa sedih. Orang yang paling kubenci dalam hidupku adalah kamu, King Lin. Saat itu, klan Tato saya menyinggung yang tertinggi, jadi kami harus melarikan diri ke alam tersegel, di mana yang tertinggi tidak memiliki kendali. Kami hanya ingin menghindari perselisihan dan mencari tempat tinggal yang jauh dari kematian. Perang dengan alam surgawi Anda adalah karena Anda para dewa mengincar sumber energi asal klan Tato kami, dan Anda menyerang lebih dulu. Apakah klan Tatoku harus mematuhimu? Perang itu berlangsung terlalu lama, dan alam surgawi Anda menggunakan berbagai metode untuk melawan kami. Untuk mencuri botol suci klan Tatoku, kamu membunuh banyak anggota kuat klanku. Jika itu yang terjadi, itu akan baik-baik saja. Bagaimanapun, korban jiwa di kedua belah pihak tidak bisa dihindari dalam perang. Namun, sebagai salah satu dari 4 kaisar surgawi dan orang paling berkuasa di alam surgawi, mengapa Anda menipu hati rapuh seorang wanita? Kamu tadi mengatakan bahwa aku akan menjadi selir gua surgawimu. Aku, Qiyu Yao, mengkhianati klanku untukmu dan rela menjadi selirmu dengan imbalan tempat tinggal klan Tatoku di alam tersegel ini. Kamu bilang kamu menyukai mataku, dan demi kamu, aku rela aku sendiri dan memberikannya kepadamu. Mata ini yang telah mengumpulkan energi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah memadatkan sepotong energi primordial. Itu adalah sepasang mata yang diwarisi setiap generasi leluhur klan Tato dari generasi sebelumnya. Apakah kamu masih ingat adegan itu? Darahku menodai mataku dan darah yang mengalir keluar dari rongga mataku. Kamu meminta banyak hal dariku, dan aku melakukan yang terbaik untuk memenuhi setiap permintaanmu. Bahkan ketika kamu menyegelku di sini untuk menekan jumlah jiwa yang sangat banyak di sini, aku bersedia. Di sampingmu, aku bukanlah leluhur suci, tapi hanya selirmu, dan aku menyukaimu. Senyuman di wajahnya menjadi semakin menyedihkan. Darah hitam keluar dari rongga matanya seperti air mata. Hanya itu air mata darah, dan kenangan masa lalu terlintas di benaknya. Mengapa? Kenapa kamu masih berbohong padaku meskipun aku sudah melakukan semuanya? Anda berjanji kepada saya bahwa Anda akan memberi klan saya sebuah wilayah untuk ditinggali. Anda berjanji kepada saya bahwa klan saya akan terus hidup. Kamu bahkan mengatakan bahwa suatu hari nanti kamu akan membawa klanku keluar dari alam tersegel sekali lagi. Ini semua adalah hal yang kamu katakan padaku. Aku, Qiyu Yao, cukup bodoh untuk mempercayai kata-katamu. Aku tinggal di sini menekan jiwa-jiwa ini di kolam pemakaman surgawi untukmu meskipun aku sadar bahwa tujuanmu adalah untuk menyegelku di sini.
Namun, aku tetap memilih untuk percaya padamu. Jika bukan karena aku merasa menjadi anggota klan dan berusaha sekuat tenaga untuk menemuinya, aku tidak akan pernah tahu bahwa klanku tidak akan pernah mendapatkan wilayahnya sendiri. Bahwa setelah aku disegel, klanku menjadi budak kalian para celestial. Ini membuatku semakin membencimu. King Lin, apakah kamu orang yang tidak punya hati? Apakah kamu tidak punya emosi? Apakah kamu batu? Segel budak biasa tidak bisa menyegel klan Tatoku selama beberapa generasi tanpa akhir. Segel budak itu jelas berasal dari energi primordial dari mataku. Hanya kekuatan semacam itu yang bisa menyegel klanku seperti ini. Kamu mendapatkan mataku dan mendapatkan sepotong energi primordial itu. Lalu kamu memasukkan segel budak yang tak terhitung jumlahnya ke dalamnya sehingga klanku menjadi budak seperti semut di alam tersegel. Mereka dipaksa untuk memujamu makhluk surgawi selama beberapa generasi. Bahkan lebih banyak darah hitam keluar dari rongga matanya yang kosong. Itu membawa kebencian yang sangat besar karena antisipasinya selama bertahun-tahun tiba-tiba runtuh di hadapannya. King Lin, avatarmu ada di sini, artinya kamu masih belum mati. Apakah kamu berani tampil di hadapanku? Suara sedih wanita itu bergema saat dia perlahan diseret kembali ke kolam pemakaman surgawi dengan senyuman menyedihkan di wajahnya. Ketika dia hendak ditarik sepenuhnya ke dalam kolam pemakaman surgawi, kepalanya tiba-tiba tersentak dan tato di antara alisnya benar-benar terpisah dari kulitnya. Tato itu berkedip-kedip seperti orang gila, dan bahkan dari tempat Wang Lin berada, dia bisa dengan jelas melihat garis-garis darah yang menghubungkan ke tato itu. Dia bisa membayangkan betapa menyakitkannya itu. Namun, rasa sakit ini tidak bisa dibandingkan dengan rasa sakit di hatinya. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengambil tato itu. Dia kemudian tanpa ampun menariknya keluar dari antara alisnya terlepas dari rasa sakitnya dan melemparkannya. Tasan masih dekat dengannya. Segala sesuatu di hadapannya membuatnya mendapatkan pemahaman, tetapi matanya masih dipenuhi kebingungan. Tato yang dilempar wanita itu terbang seperti cahaya dan tiba di dekat Tasan. Itu menyatu di antara alisnya bersama dengan rasa sakit yang menyengat. Setelah membuang tatonya, wanita itu menjadi sangat lemah dan perlahan-lahan tenggelam ke dalam kolam pemakaman surgawi. Gas hijau di rongga matanya berkedip-kedip saat dia melihat ke arah Wang Lin dan bergumam, "Kamu telah membantu klan Tatoku. Aku, Qiyu Yao, tidak akan melupakan mereka yang telah membantu klanku." Dia memperlihatkan senyuman menyedihkan sekali lagi saat dia tanpa ampun kedua rongga matanya. Gas hijau itu ditarik keluar dan dia melemparkannya. Itu berubah menjadi dua sinar lampu hijau yang menyatu menjadi satu dan kemudian melesat ke arah Wang Lin. Selain tato kehidupan klan Tatoku, hal lain yang kami miliki yang membuat kami terkenal di dunia luar adalah mantra tato layu. Ini adalah metode tato layu. Karena kamu membantu klan Tatoku, maka kamu seharusnya bisa mendapatkan keturunan klanku untuk membantumu mendapatkan kekuatan tato. Wang Lin mendengar pesannya segera setelah dia mendapat lampu hijau. Dia sangat memandangi sosok King Lin yang dingin saat dia tenggelam ke dalam kolam pemakaman surgawi. Pada saat ini, lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Bahkan jiwa yang tak terhitung jumlahnya juga tenggelam ke dalam kolam pemakaman surgawi bersamanya. Hanya suara pusaran berputar yang masih terdengar. Pusaran itu perlahan tenggelam dan hampir menghilang ke dalam lubang yang dalam di bawah. Memegang lampu hijau, Wang Lin secara alami memahami apa yang diinginkan wanita bernama Qiyu Yao. Menurutnya, mantra tato layu ini membutuhkan bantuan klan Tato, dan itu akan menjadi rantai tak kasat mata yang mengikat Wang Lin dan klan Tato menjadi satu. Fakta bahwa dia begitu percaya diri berarti tato layu itu tidak biasa. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengingat jimat kuning yang dapat menyegel energi asal di Al-Heaven. Mungkinkah? Mata Wang Lin menyipit. Tepat pada saat ini, saat kolam pemakaman surgawi akan menghilang, sebuah perubahan mengejutkan terjadi. Sosok Qiyu Yao tiba-tiba keluar dari pusaran yang tenggelam dan, setelah suara robekan, gemuruh yang mengguncang surga datang dari pusaran tersebut. King Lin, meskipun aku mati, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Saat suara ini bergema, sejumlah besar jiwa muncul. Jiwa-jiwa itu tidak keluar tetapi roboh. Saat jiwa-jiwa itu runtuh, kolam pemakaman surgawi juga bergetar. Karena kamu menggunakanku untuk menekan jiwa-jiwa ini,
Kamu harus tahu bahwa setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, aku telah menjadi satu dengan kolam pemakaman surgawi. Mereka tidak akan membiarkanku pergi, dan kamu tidak akan membiarkanku pergi, jadi mari kita binasa bersama. Saat kata-kata berbisa Qiyu Yao bergema, kolam pemakaman surgawi runtuh. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya terkoyak dan berubah menjadi kekuatan penghancur yang memasuki pusaran. Setelah kekuatan destruktif dalam jumlah tak terukur memasuki pusaran, terjadi perubahan yang mengejutkan. Pusaran itu tiba-tiba melonjak dan berubah menjadi angin puyuh besar yang dapat menghancurkan apapun yang dilewatinya. Itu melesat langsung ke langit. Pada saat ini, ekspresi Master Void berubah dan dia membawa wanita parubaya cantik dan gadis yang dicurigai sebagai orang suci Brilliant Void dan melarikan diri. Sang Maha Pelihat dan teman-temannya adalah sama. Saat ini, semua orang bertebaran seperti burung. Angin puyuh itu meletus dan menyebabkan ruang di sini runtuh. Suara gemuruh keras bergema saat itu terjadi. Yang runtuh bukan hanya ruang di sini, tapi juga tepi gua yang disegel oleh iblis yang tersebar. Angin puyuh keluar dalam sekejap. Saat teriakan kebencian yang tak ada habisnya bergema, sesuatu melayang keluar dari bawah. Itu adalah kolam hitam selebar 100 kaki yang dipenuhi darah hitam, dan mengeluarkan energi yang menakutkan. Yang aneh adalah energi menakutkan ini adalah energi spiritual surgawi. Kolam pemakaman surgawi. Ada binatang buas yang tak terhitung jumlahnya yang diukir di sekitar kolam hitam bersama dengan wajah-wajah bengkok yang tak terhitung jumlahnya menderita kesakitan. Saat itu muncul, aura menakutkan datang bersamanya. Di alam surga roh surgawi, langit mulai berubah dan guntur bergema di seluruh bekas tanah roh iblis. Perubahan yang mengejutkan bahkan terjadi di ruang luar tanah roh iblis. Pusaran di laut roh iblis timur mulai berputar seperti orang gila dan mulai menyedot energi asal. Pusaran itu meluas dengan gila-gilaan, dan beberapa pembudidaya yang lewat terperangkap di dalamnya. Tubuh mereka segera runtuh, dan bahkan jiwa asal mereka tidak dapat melarikan diri. Perubahan mengerikan ini segera menarik perhatian banyak orang. Pada saat ini, sebelum semua orang dapat melihat dengan jelas, sebuah retakan tiba-tiba muncul di kolam pemakaman surgawi. Tak lama setelah itu, serangkaian suara berderak bergema dan semakin banyak retakan yang muncul. Kolam pemakaman surgawi yang terkenal tiba-tiba runtuh dan semua jiwa di dalamnya terkoyak. Kekuatan destruktif yang tak terbayangkan tersebar dengan gila-gilaan. Avatar King Lin tidak mengelak. Saat aura destruktif dari kolam pemakaman surgawi tiba, dia menutup matanya dan berubah menjadi setitik cahaya yang menghilang di dalam gua. Saat gelombang kejut menyebar, seluruh tempat dipenuhi dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Gelombang kejut ini begitu kuat sehingga menghancurkan segel yang ditempatkan oleh iblis yang tersebar dan mengungkapkan penampakan gua yang sebenarnya. Semua orang, termasuk Wang Lin, tersebar ke segala arah oleh gelombang kejut yang kuat. Semua orang terpaksa berpencar karena kekuatan yang diciptakan oleh runtuhnya kolam pemakaman surgawi. Bahkan ekspresi Master Void menjadi pucat, karena dia terluka. Dia bahkan tidak peduli dengan wanita parubaya yang cantik dan gadis itu, karena dia terlempar oleh gelombang kejut yang kuat. Dia bertabrakan dengan batasan di dalam gua dan menghilang. Adapun wanita cantik dan gadis berbaju pink, mereka juga tersebar. Mereka berdua menyentuh batasan yang berbeda dan menghilang tanpa jejak. Sang Maha melihat terus mundur, dan matanya menampakkan cahaya misterius. Kakinya bergerak dengan cara yang aneh dan kemudian dia bergegas menuju batasan di paviliun yang jauh dan menghilang. Hampir semua orang menghilang saat mereka mundur. Tubuh Wang Lin juga bergetar. Di bawah pengaruh gelombang kejut ini, dia merasa hampir semua tulangnya akan hancur. Dia merasakan sakit di tubuhnya dan batuk darah. Kemudian dia jatuh ke tanah di samping beberapa bunga dan menyentuh batasan. Ada kilatan cahaya dan sosoknya perlahan menghilang. Namun, saat tubuhnya akan menghilang, seberkas cahaya dengan cepat mendekatinya dari pusaran. Sepanjang jalan, sinar cahaya menembus semua batasan yang menghalangi jalannya dan langsung menuju ke Wang Lin. Dalam sekejap, benda itu tiba di dekat Wang Lin, dan saat Wang Lin tertegun, benda itu menembus tas pegangannya. Itu langsung menuju kristal kuning yang diberikan kepadanya oleh pria misterius di aula. Avatar King Lin, ini adalah pemikiran terakhir yang muncul di benak Wang Lin sebelum dia menghilang.
Dia dengan jelas melihat avatar King Lin di dalam cahaya itu. Runtuhnya kolam pemakaman surgawi menyebabkan gua Kaisar Langit berguncang hebat. Semua orang tersebar, dan mereka mengaktifkan batasan yang berbeda dan dipindahkan ke lokasi berbeda. Seolah-olah surga menghendakinya, wanita yang dikelilingi oleh energi iblis dan penuh bekas luka itu jatuh dekat Wang Lin setelah gelombang kejut. Dia mendarat di beberapa bunga dan memicu pembatasan. Dia kemudian diteleportasi ke tempat yang sama dengan tempat Wang Lin dikirim. Setelah sekian lama, gelombang kejut menghilang dan seluruh tempat menjadi reruntuhan, hanya menyisakan lubang dalam yang mengeluarkan aura dingin. Kolam pemakaman surgawi telah hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang dalam berbagai batasan. Tempat ini benar-benar sunyi, dan setelah waktu yang tidak diketahui, seseorang berjuang untuk keluar dari lubang. Kepalanya sangat besar dan tubuhnya agak kecil. Matanya masih dipenuhi rasa takut saat dia keluar. Di belakangnya ada 3 saudara laki-laki Chen dan semua orang yang tersedot ke dalam, selain salah satu murid perempuan, yang tubuhnya roboh, dan Penatua Sun, yang kehilangan sabel bertanda bintangnya. Semua orang keluar. Mereka diam-diam merenung saat melihat sekeliling, dan rasa takut masih melekat di hati mereka. Tidak ada yang memperhatikan sabel bertanda bintang terbang, karena terlalu cepat, dan semua orang masih belum pulih dari dampaknya. Sabel bertanda bintang melesat langsung ke kedalaman lubang. Matanya dipenuhi dengan kecerdasan. Ia jelas bisa merasakan aura di dalam lubang ini yang akan membuatnya menjadi gila. Di ruang angkasa yang luas, selain nebula terang dan meteorit yang tak terhitung jumlahnya, juga terdapat debu yang tak ada habisnya. Setiap partikel debu seringkali berukuran sangat kecil. Meskipun beberapa dapat dilihat oleh akal seorang kultivator, sebagian besar tidak dapat dideteksi dengan jelas oleh para kultivator. Di sudut alam semesta, ada beberapa partikel debu yang sangat kecil, sehingga bahkan para penggarap Nirvana Sutterer pun tidak dapat mendeteksinya dengan akal mereka. Partikel debu ini sangat kecil, tapi ada dunia lain di dalamnya. Negeri roh iblis, bekas alam surga roh surgawi, dan gua Kaisar Langit King Lin ada di sini. Selain laut roh iblis timur, yang jaraknya sangat jauh, tidak ada pintu masuk lain ke tempat-tempat ini. Di dalam debu, ada sebuah istana megah di tengah gua Kaisar Langit. Istana megah ini sepenuhnya berwarna ungu dan memancarkan aura megah. Ada 99 lilin yang ditempatkan dalam formasi di tanah. Saat ini, 64 lilin sudah padam. Tidak ada orang di dalam aula, hanya abu di tanah. 35 lilin yang tersisa berkedip-kedip dan cahayanya tersebar di aula. Itu memberi aura suram pada aula. Pada saat ini, seolah-olah angin bertiup dari luar aula dan menyapu. Api menyala-nyala dengan hebatnya. Dari 35 lilin yang tersisa, 23 diantaranya bergetar hebat saat berjuang untuk tetap menyala. Namun, anginnya terlalu dingin, dan saat bertiup, banyak sekali tato yang berkedip-kedip ditiup angin. Pada akhirnya, 23 lilin itu padam satu persatu. Saat lilin padam, aula menjadi semakin gelap. Asap yang dikeluarkan lilin seolah membentuk bayangan iblis yang sedang tertawa tanpa suara. Asapnya menghilang. Saat 23 lilin padam, sesosok tubuh yang duduk di singgasana besar di aula yang identik dengan yang satu ini bergetar hebat dan mengeluarkan darah hitam. Darah juga keluar dari lubangnya, itu adalah pemandangan yang mengejutkan untuk dilihat. Lingkungan di sini persis sama dengan aula di atas. Namun, tidak ada lilin di sini. Sebaliknya, ada tahta yang sangat besar. Pria yang diselimuti kabut hitam itu gemetar lalu membuka matanya. Matanya keruh. Jika Wang Lin melihat tempat ini, dia akan mengenalinya sebagai tempat yang ditunjukkan oleh panduan nethernya setelah diubah. Pria misterius itu adalah orang yang memberinya kristal kuning. 23 lilin sudah padam. Tinggal 12 saja. Qiu Yao, bahkan saat kamu mati, kamu harus menyakitiku. Apakah aku benar-benar membuatmu sangat membenciku? Kepahitan di wajah pria itu sangat dalam. Ketika klan Tato Anda tiba dari alam luar, klan Anda ingin menjalin aliansi dengan kami. Saya membuka alam untuk tempat tinggal klan Anda. Namun, setelah klan Anda tiba, sejumlah besar makhluk surgawi hilang. Segala macam tanda menunjukkan bahwa klan Tato Anda bertanggung jawab atas hilangnya benda langit itu. Awalnya saya tidak mempercayainya,
Tetapi ketika saya pergi ke alam klan Tato, saya melihat klan Anda mengambil jiwa para dewa untuk mengaktifkan tato suci klan Anda. Karena kalian semua bertingkah seperti ini, bagaimana mungkin kami tidak berperang? Bagaimana mungkin aku, King Lin, tidak marah? Jika itu tidak terjadi, mungkinkah perang paling menyedihkan sejak saya menjadi Kaisar Langit bisa terjadi? Jika bukan karena ini, bagaimana mungkin alam surgawi kehilangan begitu banyak vitalitas sehingga kita tidak mampu menahan bencana yang menyebabkan runtuhnya alam surgawi? Lagi pula, runtuhnya alam surgawi adalah salah satu rencanamu. Leluhur suci klan Tato hanyalah sebuah avatar. Identitas asli Anda adalah putri yang maha tinggi dari alam luar. Tujuanmu datang ke sini bukanlah apa yang kamu katakan di awal, itu adalah untuk menghancurkan semua kekuatan di alam tersegel. Wajah pria itu menjadi semakin pahit. Matanya keruh dan ada sedikit kenangan di dalamnya. Kamu menjadi selir gua surgawi dan memaksa selir kekaisaran bunga menjadi jiwa bunga sehingga dia hanya bisa ada sebagai bunga surgawi hanya karena dia mengetahui tentangmu. Saya pribadi menyaksikan ini setelah saya menjadi curiga. Kamu gagal, tetapi bukan saja kamu tidak bertobat, kamu juga ingin aku pergi ke alam luar bersamamu dan menjadi murid ayahmu, yang maha tinggi. Aku adalah kaisar alam surgawi yang bermartabat, seorang penguasa dan penduduk asli alam tersegel, bagaimana aku bisa mengkhianati rumahku? Matamu mengandung kekuatan primordial, tapi itu karena kamu menggunakan waktumu bersamaku untuk mengaktifkannya. Kekuatan primordial ini adalah benih yang ditempatkan ayahmu untuk menghancurkan alam tersegel. Jika itu menyebar, semua orang di alam tersegel akan hancur bersama dengan manusia yang tak terhitung jumlahnya. Ini semua agar kalian bisa membuat alam tersegel menjadi reruntuhan sehingga memudahkan kalian semua untuk mencari apa yang disebut gerbang surga. Aku matamu, tapi bisakah rasa sakit yang kamu rasakan sebanding dengan 1/10.000 rasa sakit yang aku rasakan? Meski begitu, aku tidak tega membunuhmu, jadi aku menyegelmu di dalam kolam pemakaman surgawi. Saya memberitahu semua orang bahwa Anda meninggal. Tahukah kamu rasa sakit di hatiku? Qiu Yao, apa hakmu untuk membenciku? Bahkan hari ini, Anda tidak ragu-ragu menghancurkan avatar Anda untuk membingungkan orang-orang yang saya pancing ke sini. Kamu bahkan meminjam penghancuran avatarmu untuk memadamkan 23 lilin kehidupanku. Wajah pria itu dipenuhi rasa sakit, dan gas hitam mengelilingi wajahnya. Gas hitam itu berubah menjadi bayangan iblis yang sepertinya ingin melahapnya. Kamu tidak punya hak untuk membenciku. Sisa-sisa klan Tatomu adalah bahaya bagi alam tersegel, jadi bagaimana aku bisa membiarkannya dan meninggalkan masalah tanpa akhir untuk generasi masa depan dari alam tersegelku? Mereka bisa saja ada, tapi hanya sebagai budak abadi dari makhluk surgawi saya. Saya membiarkan mereka tetap hidup sebagai pengingat, untuk tidak pernah melupakan niat membunuh yang kuat dari alam luar. Gas hitam di sekitar wajah pria itu menjadi semakin kuat. Ia berkumpul di antara alis pria itu seolah ingin menerobos. Namun, saat hendak menerobos, 12 titik cahaya muncul, mencegah gas hitam menerobos masuk. Apakah saya masih punya cukup waktu? Pria itu menghela nafas dan perlahan menutup matanya. Pada saat ini, mata Wang Lin tajam saat dia melihat ke depan. Dia berada di lautan tak berujung di mana dia tidak bisa melihat ujungnya, dan hanya ada ombak di hadapannya. Dia berdiri di atas permukaan laut dan merenung. Setelah dia memicu pembatasan di dalam bunga, dia diteleportasi ke sini. Hal pertama yang dilihatnya adalah lautan biru ini. Saat aku diteleportasi ke sini, samar-samar aku melihat orang lain yang juga jatuh ke dalam bunga tidak jauh dariku. Itu adalah orang yang diselimuti energi iblis. Saya merasakan perasaan yang familiar darinya. Sambil merenung, ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia bisa melihat gelombang kemarahan membentuk hampir dinding di kejauhan.